warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Darofistada, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah. Saya mengajar di kelas 4 SDN Situbondo 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik. Adapun supervisi akademik terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-observasi, yang kedua, tahap observasi, dan yang ketiga, tahap pasca observasi. Lalu, bagaimana jalannya proses supervisi kelas yang saya lakukan? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Laila? Alhamdulillah, baik terus. Pada kesempatan kali ini, Bu Laila, saya akan melakukan supervisi ke kelas panjenengan, Bu Laila. Nah, sebelum saya melakukan yang tahap observasi, maka kita akan melakukan yang pra-observasi dulu ya, Bu Laila. Nah, kenapa diperlukan adanya supervisi kelas, Bu Laila? Saya ingin mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas, Bu Laila. Lalu, kenapa kita harus melakukan tahap pra-observasi dulu? Dikarenakan agar Bu Laila itu punya persiapan yang lebih baik untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas nanti. Begitu ya, Bu Laila? Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Laila pada kegiatan pra-observasi kali ini. Oke, yang pertama, Bu Laila, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Laila capai di kelas Bu Laila? Oke, khusus terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada modul ajar mapel bahasa Indonesia ini yaitu 1. Melalui kegiatan membaca dan menyimak teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik pada cerita dengan benar. 2. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik pada cerita. Yang 3, melalui teks bacaan cerita pada LKPD, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek dengan benar. Berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, Bu Laila? Iya, betul sekali. Pada materi bahasa Indonesia kelas 4. Iya, Bu Laila. Nah, lalu Bu Laila, yang ingin saya tanyakan berikutnya yaitu area pengembangan apa yang ingin panjenengan capai atau area pengembangan apa yang ingin saya observasi pada pelaksanaan observasi nanti. Ya, area yang nanti khusus akan pantau dari kelas kami yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerita. Kemudian pada tahap keterampilannya, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur cerita intrinsik pada teks itu. Begitu. Berarti ada 2 area yang dikembangkan ya, Bu. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Lalu Bu Laila, rancangan pembelajarannya itu seperti apa? Termasuk media nanti yang digunakan itu apa saja? Lalu strategi pembelajarannya itu bagaimana? Model pembelajarannya itu apa? Mohon disampaikan. Kalau medianya, saya nanti akan menggunakan PowerPoint yang saya buat kemarin dari Canva. Kemudian ada laptop, LCD, proyektor itu untuk alat penunjangnya. Kemudian ada LKPD, siswa dan kelompok. Untuk modelnya saya menggunakan pembelajaran PBL, program basic learning. Kemudian pendekatannya saya mengamati, mencoba, menalar, menanya, kemudian mengkomunikasikan kepada peserta didik. Kemudian untuk metode yang saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab serta penugasan. Berarti dari rancangan pembelajaran yang dengan uraikan tadi nanti akan ada penugasan secara mandiri dan berkelompok ya, Bu ya. Betul Ya. Sangat menarik sekali sepertinya. Lalu rancangan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan, Bu Laila? Besok hari Selasa khusus. Oke, hari Pada Selasa. jam pertama.
hari Selasa pada jam pertama nanti akan ada pelajaran bahasa Indonesia dan rancangan pembelajaran atau modul ajar ini akan panjenengan terapkan pada hari itu. Betul. Begitu ya Bu? Oke, nanti pada hari Selasa saya akan berkunjung ke kelas Bu Laila. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Laila. Lalu kita akan mengevaluasi bersama ya Bu Laila tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, sampai ketemu hari Selasa ya Bu Laila. Ya, semoga rancangan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Sus atas bantuannya. Itu Ya, terima kasih atas waktunya. Itulah tadi percakapan saya dengan Bu Laila pada tahap pra-observasi. Sampai ketemu pada kegiatan observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dibimbing oleh guru berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, Bu Guru akan absen dulu, nggih. Absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kok ada 2 kursi yang kosong? Siapa coba yang nggak masuk hari ini? Ajinda. Kenapa Ajinda nggak masuk? Kenapa Mbak Lila? Oh sakit. Kemudian sebelah Mas Alan udah masuk siapa? Asmi. Kenapa Asmi nggak masuk? Karena sakit. Oh sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita lekas sembuh dan besok bisa berkumpul lagi, belajar serta bermain bersama kita. Oke. Untuk meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri semua. Coba. Ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, tidak dibantu malu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu lagi. Pancasila, akulah pendukungmu.
harganya 3.000. Coba kalau isinya ini saya buang, terus tak ganti Pocari Sweat, berapa harganya? 6.000. Terus tak ganti lagi Coca-Cola, Fanta, atau Sprite, berapa harganya? 5.000. Tak ganti lagi sama air comberan, berapa harganya? Tidak ada harga. Ini adalah perumpamaan. Ibarat ini kalian, botol ini kalian, ibaratnya seperti kalian. Jika kalian diisi dengan hal-hal yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka nilainya akan lebih. Tapi jika kamu diisi dengan hal-hal yang tidak baik, tidak patuh, guyon terus, maka nilainya akan jelek, tidak ada nilainya. Jadi ibu harap kalian mengisi diri kalian dengan hal-hal yang baik, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, supaya apa? Kalian bernilai seperti berlian, ada harganya. Oke? Semangat untuk hari ini. Semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang teks fiksi. Apa saja yang termasuk teks fiksi? Coba, masih ingat enggak? Apa? Loh? Ayo. Ngacung, tunjuk jari. Yang bisa siapa? Dari yang sakit. Terus? Mbak Nanda? Mite. Terus ada lagi siapa lagi yang bisa? Yang tentang hewan-hewan itu namanya apa? Apa Mbak Risma? Kapel. Mbak Rafa? Kapel. Oke. Berarti unsur teks fiksi itu kemarin ada legenda, ada mite, ada sage, ada fabel. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur instruksi di dalam cerita tersebut. Di dalam teks tersebut ada mengandung unsur-unsur instruksi. Coba sebelumnya Bu Guru mau bertanya kepada kalian semua, anak-anakku yang hebat. Oh ya, sebelumnya kita membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuannya kita belajar unsur intrinsik? Nah ini, melalui kegiatan membaca dan menyimak teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik di dalam cerita. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan presentasi hasil kelompok kalian. Jadi ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh ya, nanti kalian bisa menentukan unsur instruksi di dalam cerita. Pernahkah kamu membaca buku atau bacaan cerita? Pernah enggak anak-anak kelas 4 nih? Pernah? Gila? Pernah kok. Alun-alun pernah Bu. Kok semangat ya? Pernah enggak? Pernah. Kemudian masih ingat enggak kamu buku cerita apa saja yang sudah kalian baca? Apa bukunya Mbak Risma? Aladin. Mbak Nafa? Buku yang sudah pernah dibaca? Nah, Rasul dan Nabi. Mbak Nanda? Apa? Oh, enggak baca buku berarti enggak pernah. Tapi tadi katanya sudah pernah baca buku. Oke, apakah kamu mengetahui unsur yang ada di dalam cerita? Mengetahui enggak? Unsurnya di dalam cerita tersebut ada unsur-unsurnya yang terkandung. Kalian mengetahui enggak? Belum ya, nanti kita akan pelajari. Terus bagaimana cara untuk menentukan unsur intrinsik yang ada pada cerita? Tahu enggak bagaimana cara menentukannya? Oh, itu termasuk tokoh, oh itu termasuk tema. Tahu enggak caranya? Belum tahu. Oke, berarti nanti kita akan pelajari hari ini. Coba lihat ke depan semua.
padankan menjadi 3. Yang pertama adalah waktu, yang kedua tempat, yang ketiga kejadian. Lanjut. Terus nomor 3 unsurnya apa saja itu? Alur. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur, ada campuran. Yang keempat penolakan, ada protagonis, antagonis, cerita agonis. Kalau protagonis itu adalah tokoh yang bagaimana? Kalian tahu enggak? Protagonis itu yang baik atau yang jahat? Kayak Endor sinetron. Yang baik atau jahat? Baik, betul sekali Mbak Risma. Kalau antagonis itu berarti ya jahat. Kayak mak lampir, jahat ya. Terus yang ketiga tritagonis itu tokoh yang apa? Tokoh penengah ya. Tokoh penengah itu adalah tritagonis. Kemudian unsur yang kelima adalah amanat. Jadi suatu cerita itu mengandung sebuah amanat atau pesan yang akan disampaikan. Amanat itu dibagi menjadi 2, tersirat dan tersurat. Lanjut. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Jadi setiap cerita itu ada sudut pandangnya. Orang pertama adalah orang yang langsung berterjun di dalam cerita. Kalau orang ketiga itu yang menceritakan orang lain. Itu adalah orang ketiga. Sampai sini paham? Coba yuk kita sebutkan lagi unsur inti dalam cerita apa saja tadi? Apa saja? Tema, terus latar, terus alur, terus penokohan. Lanjut amanat. Yang keenam sudut pandang. Yuk coba sekali lagi Mbak ini. Yang pertama apa tadi? Tema. Kedua latar atau setting. Ketiga alur. Keempat penokohan. Kelima amanat. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Coba mau bertanya enggak? Geleng-geleng semua, berarti sudah paham semua ya. Oke. Ini Bu Guru menyajikan sebuah cerita pendek. Nanti kalian dengarkan serta pahami dan identifikasi unsurnya apa saja. Ada tema, ada tokoh, setting, terus amanat, alur, dan sudut pandang. Ada 6 itu nanti coba kalian identifikasi di dalam cerita tersebut. Yuk, untuk membagikan semangat. Fokus, melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Coba Pura-pura nah, itu judulnya pura-pura yang sombong. Baiklah, Kadang-kadang hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Ada yang bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka.
Hei Bu Bupati, bisakah kamu bantu bergerak? Sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan benar-benar mewujudkan kegiatan seorang kami akan mencoba materi kalau hanya perlu didengar. Tapi perlu ingat bahwa jangan sekali Tenang saja, aku akan tunjukkan semuanya. Setelah menggigit batang kayu, sepasang mata diri itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan dua-dua saling melihat. Berdasarkan juga dari yang kepadanya. Mereka sudah merasa hebat itu berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Pura-pura lupa dengan keadaan merpati. Ketika dia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Dan hasil pura-pura pun terjatuh ke tanah. Untungnya, Pura-pura memiliki tepung keras yang melindunginya. Ia bisa karena pura-pura apa yang sudah dimiliki waktu mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Oke, ceritanya sudah selesai. Nah, kira-kira kalian sudah punya pandangan belum tentang apa yang Bu Guru sampaikan tadi, unsur di dalam cerita tersebut? Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru bisa masuk ke depan, ya. Oke? Ya, nanti tunjuk jari, oke? Paham? Nah, coba temanya di dalam pura-pura yang sombong itu temanya apa? Sini maju ke depan. Gak apa-apa. Temanya apa Mbak Kania? Coba. Iya, temanya apa? Misalkan tema itu tema tentang fabel atau cerita rakyat atau tentang hal-hal yang mistis. Temanya apa? Fabel itu cerita hewan, tentang hewan. Oke. Yuk berikan tepuk salut sama Mbak Kania ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Satu lagi. Inorak maju mundur ya. Coba tokohnya siapa saja yang di dalam cerita itu? Pura-pura sama siapa? Burung merpati. Benar enggak? Benar. Lagi ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Mbak Kania. Ya, yang lainnya coba. Siapa yang berani maju? Maju. Ya. Nanti Bu Guru kasih aja nanti. Coba. Ayo. Kok jangan tengah-tengah? Orang tengah-tengah. Enggak, yuk. Ada, tidak. Ayo, masalah. Orang dulu apa? Tadi tema sudah, tokohnya siapa saja sudah. Kemudian amanatnya, apa yang tersimpan? Amanat pesan apa yang tersimpan? Coba, kalau tidak mau maju kita
rangkum semuanya. Amanatnya apa? Pesannya apa? Tadi ceritanya gimana? Ada kura-kura dan burung merpati. Kura-kura itu ingin melihat kebebasan dari angkasa. Nah, dia lihat ke atas, enak ya seandainya jadi burung, bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Nah, ternyata pesan itu tersampaikan kepada burung. Kemudian si burung menawarkan, kura-kura, kamu bisa seperti aku, tapi kamu nanti harus patuh sama aturanku. Kamu tidak boleh menengok ke bawah karena nanti kamu akan celaka. Nah, setelah itu tadi dua burung merpati meletakkan satu kayu, kemudian kura-kura itu disuruh untuk pegangan ke kayu itu. Tapi di tengah perjalanan teman-teman kura-kura itu, wah, kura-kura, kamu hebat sekali, kamu bisa terbang. Tidak sengaja kura-kura itu melihat ke bawah. Oh iya, jelas, itu saja. Jadi dia sombong sekali. Akhirnya apa? Dia terjatuh. Dan si burung itu tadi kira-kira mau berteman lagi nggak sama kura-kura? Nggak mau. Itu akibat kesombongan kura-kura. Jadi pesannya, jadi orang itu tidak boleh sombong, karena sombong akan mencelakakan dirimu sendiri. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Kalau enggak ada yang ditanyakan, Bu Guru punya lagu nih. Nah, lagunya nadanya pakai anak kambing saya. Nanti kita nyanyikan secara bersama-sama sambil tepuk tangan. Nah, yuk, Bu Guru contohkan, yuk. Unsur intrinsik di dalam cerita, tema latar alur, amanat sudut pandang, tokoh dan sifatnya ada 3 macam, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Di dalam cerita banyak
sudut pandangnya bagaimana, terus amanatnya apa, ya. Oke, coba mulai mengerjakan. Nanti yuk ditulis tema, judulnya apa, temanya, tokohnya siapa saja. Ya, silakan dikerjakan, tidak usah banyak bertanya. Ibu ngasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Ya, waktunya sudah ya. Waktunya sudah. Ya, silakan maju kelompoknya. Kelompoknya Kania, ayo kan, maju kan. Bapak. Ya, bawa sedikit house-nya di bawah. Nanti dibacakan. Oke, temanya apa Mbak Kania? Hewan, terus cerita hewan ya. Terus tokohnya siapa? Bisa. Oke, kelinci dan kura-kura. Yuk berikan tepuk salut ya untuk kelompoknya Mbak Maria. Yuk tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Coba tambahkan sedikit. Lanjut. Kelompoknya Ira, coba. Coba temanya apa, Dek? Punyamu. Hewan, sama ya. Cerita hewan. Terus tokohnya siapa? Oke, Dede dan kura-kura. Saya anggap kalian semua sudah bisa ya. Ya, kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, teman-teman. Kelompok yang lain juga dikatakan sekalian. Bawahnya. Oke, taruh di situ. Sudah ya, ya silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Jadi, ini adalah kisah antara kelinci dan kura-kura. Temanya apa? Cerita hewan. Tokohnya siapa saja? Kelinci dan kura-kura. Terus amanatnya apa yang tersimpan di dalam cerita itu? Kelinci yang sombong. Jadi kelinci itu tidak sadar diri kalau pelan-pelan kura-kura itu menyalipnya ya. Jadi amanatnya apa pesannya? Jadi orang tidak boleh sombong. Oke, sama ya. Jadi ini sebentar lagi akan jam istirahat. Guru akan menyudahi pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita merefleksikan pembelajaran tadi yang sudah kita belajar bersama-sama. Bagaimana belajarmu hari ini anak-anak? Senang, paham?
kesulitannya. Oh, kesulitannya masalah ngantuk. Oh iya ngantuk. Kalau Baranda apa? Lapar. Oh, tadi malam begadang terus ya masalahnya. Oh, lain kali tidak boleh wayai tidur ya tidur, tidak boleh begadang karena apa? Nanti paginya bisa ngantuk. Kalau Baranda perutnya lapar ya. Tadi tidak sarapan. Oh, sarapan tapi sedikit. Oh iya, mulai besok sarapannya yang banyak. Biar apa? Biar belajarnya fokus, punya tenaga yang ekstra. Oke. Sekarang sudah selesai, nanti anak-anak bisa istirahat, bisa makan, jajan ya. Untuk pembelajaran besok hari Rabu, kita memakai kaos olahraga dan membawa bekal karena besok bersama-sama di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita akan jalan santai ya mengelilingi desa Sido. Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, maka ini guru mau ya nyanyi bersama-sama ya biar tambah semangatnya. Soalnya kita kan nanti sampai siang. Sambil joget-joget bisa ya. Nyanyi ya. Sambil goyang-goyang boleh? Tepuk tangannya mana? Ini lagu Suwe Ora Jamu ya judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Darus Ustadzah, CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Dalam percakapan pasca observasi kali ini saya masih ditemani dengan rekan saya yang bernama Lailatul Badriah. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik beserta Ibu Siti Masrullah sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Assalamualaikum Bu Aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Laila terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya. Pertanyaan yang pertama Bu Laila, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah berlangsung?
sangat senang sekali karena pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Berarti perasaannya senang gembira gitu ya. Iya. Lalu pertanyaan kedua, area pengembangan apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas? Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang sudah saya lakukan di dalam kelas yaitu berupa keterampilan dan pengetahuan, serta tahapan-tahapannya mulai dari pendahuluan, kemudian saya isi dengan pembelajaran dan saya tutup dengan saya tutup dengan itu apa namanya, pekerjaan PR ya, Tugas rumah. ya, Oke. Lalu pertanyaan ketiga, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan? Apakah sudah berhasil atau belum? ya sudah berhasil. Bagus sekali. Kemudian yang keempat, Laila. Lalu adakah kendala atau hambatan yang Bu Laila alami saat pembelajaran atau observasi kelas kemarin? Jadi kebetulan kan kemarin saya didampingi sama khusus ya, dan di situ ada kamera, ada beberapa kamera di sudut-sudut ya. Karena itu kan kemarin divideokan pada proses pembelajaran itu sehingga anak-anak itu terlihat malu-malu, terkesan malu-malu. Ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka tuh malu-malu isin gitu. Mungkin karena ada tamu gitu ya, jadi nggak ada jadi anaknya tuh malu untuk mengapresiasikan jawabannya. Berarti alasan hal itu bisa terjadi itu karena mungkin ada saya dan juga ada kamera ya Bu ya. Betul. Jadi anak-anak itu kurang leluasa dalam proses pembelajaran gitu. Lalu Bu, rencana ke depan yang akan Bu Laila lakukan atau yang akan diperbaiki itu seperti apa? Ya nanti saya akan mempersiapkan lebih jelas lagi, menjelaskan kepada anak-anak, kemudian menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dengan baik. Lalu rencana baik tersebut itu akan direalisasikan kapan? Insya Allah secepatnya, segera mungkin, sehingga nanti ada umpan balik dari panjenengan observasi itu. Jadi saya mengoreksi apa yang menjadi koreksi yang salah. Intinya merefleksi diri Ya, kemudian melakukan tindak lanjut agar lebih baik gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Laila atas waktunya, terima kasih Bu Aja atas waktunya juga. Tetap semangat Bu Laila. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.